Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya minta izin terlebih dahulu, Bang Geri, sebelum kita bahas tema kajian kita di malam hari ini, saya dapat info ya. Karena kajian kita kan pindah agenda, pindah haluan. Yang seharusnya Linggau dulu, Curup, baru Bengkulu, dibalik. Bengkulu, Curup, Linggau. Ada teman-teman yang datang dari jauh tuh. Muara Enim. Terus dari daerah mana lagi? Jambi, dan seterusnya. Mereka datang berangkat hari Jumat dengan harapan tiba di sini bisa ikut hadir kajian. Ternyata masjidnya kosong, nggak ada kajian. Ada yang tetap nunggu atau pulang? Nunggu, Masya Allah. Jadi mereka nunggu, nggak pulang. Itu artinya mereka tidak memutus niat. Sehingga dengan keinginan untuk bisa tetap hadir dalam kajian, mereka tetap setia untuk nunggu sampai malam Ahad, malam ini. Saya teringat dengan sebuah keterangan yang disampaikan oleh Al-Askari dalam kitab beliau yang berjudul Al-Hathu ala Talabil Ilmi. Motivasi untuk banyak belajar agama. Beliau mengutip sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Abul Hasan Al-Karhi. Semoga bisa jadi semangat bagi teman-teman sekalian. Abul Hasan Al-Karhi rahimahullah, beliau mengatakan, Kuntu akhduru majlisa Abi Hazim yaumal jum'ati bil ghada. Aku punya kebiasaan hadir di majlisnya Abu Hazim setiap subuh di hari Jumat. Pada satu hari, saya hadir di majlisnya Abu Hazim min ghairi ayyakuna darsun, sementara kajiannya lagi libur. Dan beliau tetap hadir. Padahal sudah ada pengumuman kajiannya libur, sudah ada pengumuman ustadznya belok ke Bengkulu, nggak jadi ke Linggau. Udah nyebar itu pengumuman, tapi tetap saja dia datang ke lokasi kajian, tetap saja dia datang ke kota tersebut. Kenapa? Kata Abul Hasan, li'alla anquda 'adati minal khudur. Agar aku tidak memutus kebiasaan rutin yang aku lakukan menghadiri kajiannya Abu Hazim. Pahalanya tetap jalan jamaah. Meskipun Anda di sini mungkin tiduran. Mungkin Anda cuman wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, terus baca buku atau baca Al-Quran, atau Anda nyantai. Tapi karena maksud Anda untuk hadir di majelis ilmu, walaupun libur Anda tetap datang, tetap ada nilai pahalanya. Maka dulu sampai para ulama, walaupun kajiannya libur, dia tetap hadir di tempat itu, meskipun nggak ada kegiatan. Bukan kemudian dia, alhamdulillah libur nyantai, saya bisa mengalihkan dengan kegiatan yang lain. Dia tetap datang di tempat itu. Maka kita harapkan semoga teman-teman yang tadi malam, ini kena prank atau bukan? Bukan ya? Enggak ya? Qadarullah ma syaa fa'al. Yang sudah sampai di masjid ini, namun ternyata enggak ada kajian, semoga Allah tetap kasih pahala yang sempurna insyaallah. Amin. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah mengarahkan cita-cita anak. Kenapa tema ini kita angkat? Jadi panitia kajian minta kepada saya kajian untuk yang pertama parenting. Ada nggak tema yang diusulkan? Terus saya nyari-nyari referensi kira-kira bahas apa. Akhirnya saya kasih tema ini. Kita insya Allah akan membahas tentang mengarahkan cita-cita anak. Kenapa kita perlu bahas seperti ini? Latar belakang ilmiahnya seperti ini ya. Jadi kalau beliau tanya apa sih latar belakang ilmiahnya, bahasa lainnya ya dalilnya apa sehingga tema ini perlu diangkat.
Kalau ini bukan bagian dari materi agama kan nggak perlu kita bahas di sini. Sehingga dalilnya apa? Sehingga materi ini perlu untuk kita angkat. Kita meyakini bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah itu ada tujuannya. Semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia membawa tujuan. Dan Allah akan arahkan orang ini untuk tercipta sesuai dengan tujuannya. Sehingga hidup ini bisa mengalami interaksi dengan maksimal karena Allah sediakan manusia-manusia yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita semuanya yang ada di sini punya profesi yang seragam. Sama semuanya, profesinya presenter semuanya Pak. Atau MC. Kira-kira gimana Pak? Ya, kita nggak bisa saling melengkapi. Kenapa? Karena semua profesinya seragam. MC semuanya, selinggo MC semua. Atau misalnya, kita punya profesi yang seragam, satu linggo, dokter semua. Kira-kira gimana? Kita nggak bisa saling melengkapi. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu beragam potensinya, beragam tujuan penciptaannya, sehingga ada yang Allah ciptakan jadi dokter. Ada yang Allah ciptakan jadi dai. Ada yang Allah ciptakan jadi pekerja, jadi guru, jadi karyawan. Masing-masing diciptakan oleh Allah sesuai dengan tujuannya. Berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi." Katakanlah wahai Muhammad, semuanya itu bekerja sesuai dengan bentuknya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu siapakah orang yang mendapatkan petunjuk dan yang lurus jalannya. Saya bukakan tafsir yang disampaikan oleh Al-Baghawi. Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan khilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama berkaitan makna kullu ya'malu ala syakilati. Manusia itu diciptakan oleh Allah bekerja sesuai dengan arahnya. Beliau menyampaikan waqala Muqatil. Muqatil bin Hayyan mengatakan ala khaliqati. Manusia itu diciptakan sesuai dengan arah penciptaannya. Waqala Al-Farra, kata Al-Farra, ala tariqatihi allati jubila 'alaiha. Mereka itu bekerja sesuai dengan jalur yang menjadi tabiat bawaan bayi. Yang itu merupakan takdir Allah. Sebab semua hamba, semua manusia ketika dia berada di rahim ibunya, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menetapkan apa saja, Pak? Yang pertama dikasih ruh, lalu ditetapkan takdirnya. Ada berapa takdir? Bikat birizkihi wa ajalihi wa syaqiyun am sa'id. Akan ditetapkan untuknya bagaimana jatah rizkinya, ajalnya, apakah dia menjadi orang yang celaka ataukah jadi orang yang bahagia. Sehingga manusia diarahkan aktivitas yang dia lakukan mengarah ke sana. Maka mereka masing-masing bekerja sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Oleh karena itu, kita berharap agar anak kita ketika diarahkan oleh orang tuanya bisa dalam posisi menjadi manusia yang bisa ngasih manfaat bagi masyarakat. Menjadi salah satu unsur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dia bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Itulah yang kemudian melatar belakangi bahwa dalam pembahasan masalah parenting, kita perlu mengangkat bagaimana cara yang tepat dalam mengarahkan cita-cita untuk anak. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz. Insya Allah tadi sudah cukup jelas bahwa landasannya adalah surah Al-Isra ayat 84. Namun tentunya kalau misalnya kita pengen mengarahkan cita-cita anak-anak, kalau zaman sekarang nih mungkin kita perlu tahu role modelnya Ustaz. Mungkin bisa dibilang
role model kita kan sebagai umat Islam ini kan orang alim, para ulama lah, Masya Allah. Bagaimana para ulama mengarahkan anak-anaknya, Ustaz? Mungkin bisa dicontohkan, Ustaz, beberapa contoh para alim ulama yang bisa menjadi bahan renungan buat kita semua ketika ntar punya anak. Oh, saya mau mencoba mungkin mencontoh caranya ulama ini atau ulama ini. Tafadhol, Ustaz. Baik, memang tidak semua keturunan ulama jadi ulama. Ada banyak sekali para ulama kibar, namun keturunannya bukan ulama. Imam Malik bin Anas, kita tahu beliau termasuk gurunya para ulama yang lain. Bahkan Imam Syafi'i salah satu di antara murid beliau. Imam Malik bin Anas itu pernah melihat anaknya mainan burung merpati. Ngabur doro. Dolanan manuk, Pak. Ini anak dilihat oleh bapaknya Imam Malik mainan burung merpati. Akhirnya ketika Imam Malik melihat anaknya seperti ini, ternyata kebiasaannya tidak sebagaimana kebiasaan murid-muridnya. Di mana murid-murid beliau itu belajar kepada beliau, mendapatkan hadis dari beliau, dan mencatat faidah-faidah dari beliau. Tapi anaknya enggak seperti itu. Maka Imam Malik kemudian mengatakan, Alhamdulillahilladzi lam yaj'alil ilma mirasan. Segala puji bagi Allah, di mana Dia tidak menjadikan ilmu itu sebagaimana layaknya harta warisan. Harta warisan pasti akan jatuh kepada ahli waris terdekat. Dan ahli waris terdekat adalah anak, terutama anak laki-laki, akan mendapatkan jatah lebih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan ilmu seperti itu. Sehingga nggak ada rumus bahwa seorang alim, orang yang ilmunya tinggi, pasti nanti anaknya akan mendapatkan jatah ilmu yang paling banyak dari bapaknya. Rumus itu ternyata tidak berlaku. Maka kita mengenal ada banyak sekali daftar para ulama, tapi jarang di antara mereka kita kenal nama anak-anaknya. Ada beberapa memang mereka punya anak yang bisa mengungguli bapaknya atau mengungguli kakeknya. Seperti Ibnu Taimiyah, itu kan cucu, kemudian bapak, kakek, semuanya ulama. Namanya Ibnu Taimiyah siapa? Nama aslinya. Siapa nama asli Ibnu Taimiyah? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Nama asli Ibnu Taimiyah. Nah, namanya aslinya siapa? Yang mana? Angkat tangannya, Mas. Gak jadi ya? Oh, jadi. Dapat hadiah saja, Ustaz. Dapat hadiah? Oh, dapat hadiah. Nah, buku nih, Masya Allah. Mungkin bisa googling dulu. Googling dulu silakan. Kita tunggu mereka googling ya. Masya Allah. Jawabannya boleh belakang. Yang paling belakang. Yang paling belakang. Udah ketemu. Yang paling belakang. Ya, Mas. Berdiri, Mas. Ya, silakan. Ada mikrofonnya nggak, teman-teman panitia? Nggak ada ya? Ahmad. Namanya siapa? Ahmad. Ahmad itu nama beliau atau nama Ibnu Taimiyah? Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim. Baik, dapat hadiah. Masya Allah. Yang mana? Yang mana? Ini. Kode etik pengusaha muslim. Ya, betul. Silakan diberikan. Masya Allah. Ya, silakan berdiri. Ahmad ya, silakan berikan, Masya Allah. bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Taimiyah. Ahmad ini yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang karya beliau banyak dan fatwa-fatwa beliau dikumpulkan jadi Majmu' al-Fatawa. Kakek beliau, ayah beliau, Abdul Halim juga ulama. Kakek beliau, Abdus Salam. Ini penulis kitab Muntaqal Akhbar yang dikasih syarah oleh Asy-Syaukani jadi kitab Nailul Autar. Nailul Autar mungkin cukup ma'ruf ya, terkenal. Sehingga nama Asy-Syaukani bagi orang Indonesia sangat terkenal karena sering dijadikan sebagai referensi. Punya kitab Nailul Autar, itu syarah Muntaqal Akhbar, karyanya kakeknya Ibnu Taimiyah. Sampai para ulama mengatakan, tiga orang ini ibarat matahari, tengahnya bintang, kakeknya bulan. Jadi semakin terkenal, semakin banyak ilmunya, ibarat matahari. Cahayanya merata di mana-mana. Bapaknya nggak begitu terkenal, tapi bercahaya, ibarat bintang. Kakeknya punya cahaya,
tapi tidak sekuat cucunya seperti bulan. Ahmad bin Abdul Halim, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Ibnu Taimiyah. Baik. Namun banyak di antara para ulama kibar yang kita tidak kenal nama anaknya. Sehingga siapa anak beliau yang jadi ulama, kayaknya kita nggak kenal. Contoh misalnya, nama anaknya Imam Syafi'i yang jadi ulama siapa? Ya, yang bisa jawab. Dapat hadiah lagi. Ada? Baik, kita nggak kenal ya. Dan memang dalam beberapa biografi para ulama tidak disebutkan siapa sih nama anaknya Imam Syafi'i yang jadi ulama. Sudah? Kalau Imam Ahmad ada Abdullah dan Saleh, ini dua putra beliau yang jadi ulama. Oleh karena itu berkaitan dengan hal ini, tidak semua para ulama diberi oleh Allah anugerah anaknya jadi ulama. Tapi mereka jadi bagian dari masyarakat yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan arah dan bidang masing-masing. Karena itu di sini saya ingin bacakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau mengatakan, wa mimma yambagi ayyu'tamada halus sabi. Dan di antara pertimbangan yang bisa digunakan sebagai acuan adalah kondisi masing-masing anak. Wa ma huwa musta'iddun lahu minal a'mal wa muhayya'un lahu minha. Dengan mempertimbangkan anak ini kira-kira cocok dipersiapkan untuk apa? Anak ini kira-kira layak diarahkan untuk seperti apa? Jadi Ibnu Qayyim menyampaikan, nggak harus semuanya jadi ulama. Yang perlu diperhatikan adalah orang tua melihat kira-kira anak ini punya kecenderungan ke arah mana. Lalu kata beliau, fayu'lamu annahu makhlukun lahu. Dari situlah kita bisa mengetahui ternyata anak ini diciptakan oleh Allah untuk tujuan itu. Sehingga masing-masing orang kan punya minat yang beragam, bakat yang berbeda, passion yang berbeda. Orang tua oleh Ibnu Qayyim diminta untuk mengenali bagian itu. Bisa nggak kau kenali anakmu itu passionnya ada di mana, minatnya ada di mana, bakatnya ada di mana? Sehingga dari situ kita bisa membuat kesimpulan fayu'lamu annahu makhlukun lahu. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui kalau si anak ini tercipta untuk itu. Fala yuhmiluhu ala ghairi ma kana ma'dunan fihi syar'an. Sehingga dia jangan dipaksa untuk melakukan aktivitas yang tidak diizinkan oleh syariat. Yang melanggar ketentuan. Sehingga ini anak kalau menghafal cepat. Gampang ketika menerima pelajaran. Dan senang pelajaran agama. Maka orang tua memandang cocok untuk jadi seorang dai. Maka dia diarahkan ke sana. Jangan memaksa anak ini ngasih beban ke dia yang tidak diizinkan oleh syariat. Misalnya dia dikasih beban, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Misalnya dia diminta untuk kerja, dipaksa untuk kerja, yang itu di luar kemampuannya. Karena kalau demikian, berarti itu membelokkan apa yang menjadi minat dan bakat anak ini. Fa innahu in hamalahu ala ghairi ma huwa musta'iddun lahu lam yuflih fihi wa fatahu ma huwa muhayya'un lahu. Karena kalau dia dipaksa untuk diarahkan kepada yang bukan menjadi passion dia, yang bukan menjadi minat dia, nanti dia tidak akan bisa menjadi orang yang sukses. Dan dia kehilangan kesempatan untuk bisa membidangi bagian yang menurut dia adalah menjadi minatnya. Ini keterangan Ibnu Qayyim. Jadi Anda bisa lihat bahwa bagi para ulama mengarahkan cita-cita itu tidak harus selalu dalam posisi agama. Lihat bagaimana latar belakang anak.
Dan orang yang paling tahu tentang kondisi anaknya adalah orang tuanya. Memang sebagian besar di antara mereka mengarahkan anaknya untuk seperti bapaknya. Sebagai contoh, ada seorang ulama penulis kitab Sunan yang berasal dari Sijistan. Siapa namanya? Penulis kitab Sunan yang berasal dari Sijistan. Ya, silakan Pak. Abu Dawud As-Sijistani. Masya Allah. Betul Ustaz. Masya Allah. Boleh milih. Boleh yang milih. mana, Boleh milih. yang tehnya atau Gimana? Yang ini? fikih bermazhab. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ikut Oh, Masya Allah ya. channel, Ustaz. Fikih bermazhab, Masya Allah. Fadol. Masya Allah. Oke, semoga bermanfaat. Baik. Khusus beliau boleh milih ya. Abu Dawud As-Sijistani ketika beliau melakukan rihlah untuk mencari hadis, itu mengajak anaknya. Anaknya bernama yang ma'ruf ya, Ibni Abu Dawud As-Sijistani. Dan Ibnu Abi Dawud ini juga menjadi seorang ulama ahli hadis, meskipun tidak seterkenal bapaknya. Dan beliau punya mandumah, bahasa kita seperti syair, membahas masalah akidah, berjudul Mandumah Al-Ha'iyah, yang semuanya diakhiri dengan huruf H. Tayyib. Sehingga ada beberapa ulama yang mereka memang melakukan seperti ini. Anaknya, bapaknya ikut belajar, anaknya disuruh untuk ikut. Mereka melakukan rihlah bersama dengan anaknya. Abu Hatim Ar-Razi, ulama dalam masalah jar wa ta'dil, terkenal sebagai referensi untuk menilai apakah perawi itu perawi yang sahih ataukah perawi yang dhaif. Beliau punya buku yang jadi referensi terkait masalah status orang, rijalul hadis. Dulu kan hadis itu pakai apa Pak? Sanad, dari A, dari B, dari C sampai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya apa ini? Sanad. Yaitu rangkaian manusia-manusia yang meriwayatkan hadis. Dan untuk menilai ini kira-kira hadisnya bisa diterima atau tidak, referensinya kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Abu Hatim. Beliau punya anak namanya Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim punya kitab tafsir dan juga termasuk ulama dalam masalah hadis. Dan Ibnu Abi Hatim ini sangat rajin belajar. Diarahkan oleh bapaknya untuk selalu ngikuti bapaknya belajar. Dan membaca kitab bapaknya. Sambil bapaknya ngoreksi. Sampai diceritakan bahwa Ibnu Abi Hatim ini sangat memanfaatkan waktu bapaknya. Sampai ketika bapaknya di toilet kan butuh waktu lama ya. Buang air besar. Ditunggu oleh anaknya di depan pintu sambil baca kitab. Dengan suara keras. Kalau kemudian dia bacanya salah, maka oleh bapaknya pintunya digedor. Terus diulangi lagi. Salah lagi, digedor lagi. Masya Allah. Sampai seperti itu memanfaatkan waktu dan kesempatan bapaknya. Sampai di toilet dimanfaatkan waktunya. Beda sama orang Linggau ya. Kalau di toilet ngapain Pak? Bawa rokok satu. Habis satu, sembung lagi, dua, baru keluar. Kalau enggak gitu main game. Sambil buang air. Kalau enggak gitu update status. Ke toilet kok bawa HP Pak? Aneh. Kalau dulu para ulama mereka ke toilet, ada yang memanfaatkan waktu di toilet yang cukup lama itu. Biasanya rata-rata berapa Mas di toilet? 15 menit. Lama sekali Mas. 15 menit kali berapa? Baik. Jadi rata-rata mereka memanfaatkan waktu itu untuk belajar. Sampai diperdengarkan suara dari luar biar mereka tetap bisa mendengar. Insya Allah. Contoh bagaimana semangat mereka dalam belajar. Baik. Nah di sini salah satu di antara bukti memang terkadang ada yang diarahkan sesuai dengan profesi bapaknya. Ada yang dia dibebaskan ingin jadi apa dan bapaknya tidak ngasih larangan, makanya keturunan mereka berwarna-warni.
Ada yang keturunannya jadi ulama dan ada yang keturunannya tidak jadi ulama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Tentunya kalau misalnya kita ingin mengarahkan cita-cita anak-anak, pasti apa yang menjadi profesi mereka, itu kan pasti harus kita ngeliat nih dari sisi tauhidnya Ustaz. Ini bagaimana caranya agar menselaraskan antara cita-cita anak dengan tauhid itu sendiri Ustaz. Insyaallah. Baik. Jadi kalau menselaraskan antara cita-cita anak dengan tauhid, memang ada bagian ilmu wajib yang nggak boleh ditinggalin. Tanggung jawab bagi setiap orang tua adalah memastikan bahwa anak telah mendapatkan ilmu wajib sesuai dengan tahapan dan kemampuan dia. Dia bisa saja diarahkan, ini kayaknya cocok untuk jadi dokter, arahkan jadi dokter. Ini cocok untuk jadi insinyur, arahkan jadi insinyur. Ini cocok jadi petani sawit, arahkan jadi petani sawit. Petani sawit cita-cita mulia nggak Pak? Mulia. Baik. Jadi dia cocok di bagian mana, kita arahkan di situ. Tapi ilmu wajib nggak boleh ditinggal. Dan itu tidak hanya sebatas tauhid. Termasuk misalnya masalah bagaimana cara sholat yang benar. Ilmu tentang bagaimana cara puasa yang benar. Ilmu-ilmu yang sifatnya kalau nggak tahu orang berdosa, itu ilmu wajib. Orang tuanya wajib ngerti dan dia punya kewajiban untuk mengajarkan ilmu itu kepada anak-anaknya. Mohon maaf ya, ilmu wajib yang paling sering dilanggar oleh masyarakat itu adalah ilmu berkaitan dengan masalah kesempurnaan toharoh. Pengetahuan orang tentang masalah najis, batasan najis masih cukup lemah di tempat kita. Terutama masalah batasan haid. Kita sangat yakin banyak di antara suami yang nggak ngerti berkaitan dengan masalah batasan haid. Apalagi kalau haidnya istrinya itu tidak berlangsung secara normal. Jadi suami nggak ngerti, istri nggak ngerti, mau tanya malu, cari referensi di mana nggak tahu, bisa jadi pelanggaran sering di sana. Padahal ini kan berkaitan dengan masalah halal haram. Kapan orang wajib sholat, kapan dilarang sholat. Wanita haid kalau sholat apa hukumnya? Apa hukumnya? Dilarang, haram. Bahkan jika dilakukan dengan sengaja, tahu dia haid tetap sholat. Waliyadzubillah, bisa jadi dosa besar. Karena pelecehan terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ketika orang itu nggak tahu batasannya, suaminya nggak ngerti, istrinya bingung, mau tanya ke siapa, malu. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak bisa dipecahkan masalah dalam keluarga itu. Padahal ilmu seperti ini bagian dari ilmu dasar yang harus diketahui oleh setiap masyarakat yang dia punya kepentingan dengan ilmu ini. Makanya pastikan bapak-bapak paham tentang ini ya. Imam Ahmad rahimahullah belajar tentang masalah haid 9 tahun. Sekelas Imam Ahmad. Kira-kira kalau kita mau butuh berapa tahun? Beliau pernah mengatakan, makathtu fi haidin tis'a sinin. Aku fokus belajar ilmu haid selama 9 tahun. Jadi ini bukan masalah yang remeh. Sampai sekelas Imam Ahmad belajar masalah haid butuh waktu 9 tahun. Nah, jadi ilmu wajib nggak boleh ketinggalan. Termasuk ilmu tauhid, kewajiban-kewajiban yang harus diketahui oleh setiap orang. Sehingga kalau dia perempuan, kasih ilmu tentang masalah haid, sebab ini bagian dari kewajiban yang harus mereka ketahui. Nah, ini ada keterangan lanjutan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim yang tadi sempat kita putus ya. Beliau kemudian ngasih contoh nih. Jadi beliau mengatakan, fa idza ra'ahu husnal fahmi, sahihal idrak, jayyidal hifdzi, wa'iyan, fa hadhihi min alamati qabulihi wa tahayyu'ihi lil ilmi. Kalau orang tua memandang anaknya itu pinter, gampang ngerti, kuat hafalannya, dan gak mudah hilang. Jayyidul hifdzi wa'iyan. Hafalannya bagus dan gak gampang hilang. Maka ini salah satu di antara tanda bahwa anak ini
bisa menerima ilmu dengan maksimal. Falyunakkish fi lauhi qalbihi ma dama khalian. Maka hendaknya orang tua ukir itu ilmu di hati anak ini mumpung masih kosong. Sebab yang namanya anak pikirannya kan belum banyak. Dia belum mikir yang macam-macam, belum punya beban yang beraneka ragam seperti layaknya orang yang sudah dewasa. Jadi ketika diukir dengan ilmu, nancep itu ilmu. Fa innahu yatamakkanu fihi wa yastaqir. Karena ilmu itu ketika diukir dalam posisi mereka masih kosongan kayak gini, bisa bertahan lebih lama. Ini contoh berkaitan dengan yang punya potensi masalah agama. Lalu kata beliau, wa in ra'ahu bi khilafi dzalika wa huwa musta'iddun lil furusiyah wa asbabiha makkannahu minat tamrin 'alaiha. Wa in ra'ahu bi khilafi dzalika wa ra'a 'ainahu maftuhatan ila san'atin minas sana'i musta'iddan laha qabilan laha wa hiya sina'atun mubahah nafi'a lin-nas falyumakkin minha. Tapi kalau dia lihat anaknya ternyata nggak cocok dalam bidang ilmu, diajari kok susah paham, disuruh menghafal bagian depan dihafal sampai belakang yang depan hilang, sama kayak kita Pak ya. Sehingga ketika dia didekatkan dengan masalah materi agama susah untuk menerima, namun dia punya keahlian di bidang yang lain, pintar dalam urusan pekerjaan yang lain. Dan di sini Ibnu Qayyim menyebutkan contoh, matanya itu jeli dalam bidang teknik. Dia kalau urusan produksi sesuatu, desain sesuatu itu detail. Maka kata beliau, falyumakkinhu minha, maka hendaknya orang tua mengarahkan anaknya untuk itu. Sehingga dia diarahkan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi ulama mengakui demikian. Makanya dalam metode pendidikan, bagi para ulama, kita bisa lihat semuanya tidak diarahkan jadi da'i. Minatnya di mana? Itu yang difokuskan. Sudah? Kemudian ditambahkan dengan ilmu yang wajib. Lalu kata beliau, hadza kulluhu ba'da ta'limihi lahu ma yahtaju ilaihi fi dinihi. Ini semuanya boleh dilakukan setelah dia diajari ilmu wajib yang harus dia ketahui dari agamanya. Bisa dipahami insya Allah jamaah? Masya Allah. Sehingga pertimbangan mengarahkan cita-cita anak sesuai dengan latar belakang dan passion itu ternyata menjadi teori yang disampaikan oleh para ulama. Artinya tidak selamanya ketika orang itu ingin mengarahkan cita-cita anaknya harus dijadikan satu, semuanya seragam jadi ulama. Passionnya apa itu jadi bahan pertimbangan. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, insya Allah dalam waktu 1 menit lagi kita akan masuk azan isya, Ustaz. Jadi mungkin kita akan break dulu, azan isya dulu, sholat dulu, baru nanti kita lanjutkan lagi, Ustaz. Baik, insya Allah. Baik. Langsung sholat berarti. Lanjut aja. Oh, lanjut aja, baik. Baik, mungkin satu pertanyaan sebelum kita masuk ke azan isya. Bagaimana caranya agar orang tua di sini tuh mungkin mereka bisa dibilang kurang, dan bisa dibilang tingkat intelektualnya mungkin kurang mumpuni dalam mengajarkan. Tapi bagaimana cara mereka mengarahkan, Ustaz? Untuk yang kondisi di mana orang tuanya mungkin tidak seintelek yang lebih tinggi misalnya. Gimana, Ustaz? Ketika orang tuanya menyadari saya tidak bisa seperti guru-guru saya atau para ustadz yang mereka punya tingkat intelektual misalnya. Tapi dia punya cita-cita besar. Semoga anak saya ada yang bisa jadi seperti itu. Jadi ini salah satu di antara harapan besar agar keinginan yang kita miliki itu, kalaupun kita nggak bisa mewujudkan, semoga anak keturunan kita bisa mewujudkan. Niat itu nyambung dari orang tuanya sampai ke anaknya. Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi Ibrahim, beliau menyadari kota Mekah itu akan ramai di masa mendatang. Maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim.
ya Allah, utus seorang Rasul dari kalangan mereka. Yang nanti Rasul itu akan mengajarkan Alkitab dan mengajarkan wahyu yang kau turunkan serta Al-Hikmah. Dan perwujudan doa ini dengan munculnya Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah mustajabatu da'wati Ibrahim. Perwujudan dari doa Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Bayangin Pak, doanya ribuan tahun masa silam, setelah orangnya meninggal baru diwujudkan sekian ribu tahun pasca orangnya meninggal. Jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Ada yang tahu? Saya juga nggak tahu. Dan memang tidak ada keterangan. Kalaupun ada yang nyebut sekian ribu tahun, itu semuanya hanyalah ngarang, ya, nggak punya referensi yang jelas. Intinya ribuan tahun. Subhanallah. Dalam jarak ribuan tahun itu baru Allah wujudkan keinginannya. Maka mungkin orang tua dalam posisi ketika dia merasakan dirinya nggak mampu, dukung dengan doa. Semoga doaku yang tulus bisa Allah wujudkan dengan adanya anakku yang mungkin dia punya status sosial mengalahkan bapaknya, atau dia punya ilmu yang jauh melebihi bapaknya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, kita izin azan dulu kali ya? Azan dulu ya? Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan mendengarkan kumandang azan Isya terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, seperti tadi sudah diinfokan dari teman-teman panitia, maka kita akan melanjutkan kajiannya terlebih dahulu. Nanti setelah kajian, baru nanti kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah berarti Pak ya. Berarti akan ditutup dengan sholat isya berarti Pak ya. Baik, Ustaz, tadi ada satu pertanyaan yang menarik Ustaz. Ini mungkin tadi kan kita sudah bahas mengenai kulit-kulitnya Ustaz. Bagaimana kalau misalnya sekarang kita berikan kesempatan buat bagi para jemaah yang memiliki pertanyaan, bisa diberikan langsung bagaimana Ustaz? Atau misalnya masih ada materi lagi yang Ustaz sampaikan mungkin? Cukup insya Allah, dan memang dengan format talk show memberi kesempatan bagi teman-teman untuk ngasih masukan ke saya, saran dan kritik. Karena kan kesempatan kita terbatas ya, hanya dua kali kajian, hari ini, malam ini dan besok pagi. Ya, baik. Bapak, gimana mau tanya Pak? Nah silakan Pak. Ada berapa mikrofon? Terima kasih Ustaz. Sekarang banyak yang bercita-cita jadi YouTuber Ustaz. Jadi? YouTubers. Kira-kira ini bagaimana hukum dari profesi tersebut? Kemudian bolehkah orang tua mengarahkan ke arah sana di anak-anak? Nah, banyak yang bercita-cita jadi YouTubers. Bagaimana kira-kira hukum untuk jadi YouTubers dan mengarahkan anak untuk berprofesi sebagai YouTuber? Pertama begini, apa sih tujuan orang jadi YouTubers? Ada yang dapat duit, ada yang biar terkenal, sehingga nanti diundang kemana-mana. Baik, minimal dua ini. Coba kita bedah satu-satu dulu ya. Pertama, berkaitan agar orang itu jadi semakin tenar. Jadi orang yang semakin terkenal, jika itu merupakan obsesi dan keinginan, ini termasuk obsesi dan keinginan yang tercela. Karena orang yang baik yang dicintai oleh Allah adalah orang yang lebih memilih untuk tidak terkenal. Sehingga faktor terkenalnya itu bukan kesengajaan, bukan cita-cita dan harapan dia, tapi mungkin karena kondisi, sehingga dia terkenal bukan karena keinginannya. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah mencintai hamba yang bertakwa, al-ghaniyya, yang ghani. Ghani artinya tidak butuh yang lain. Bukan tipe orang yang suka menggantungkan kebutuhannya kepada yang lain. Al-khafiyya, dan hamba yang tersembunyi. Maksudnya apa hamba tersembunyi? Dia bukan tipe orang yang suka tenar, suka dipandang orang. Dia bukan tipe orang yang suka ketenaran atau agar terpandang dan seterusnya. Itu yang dicintai oleh Allah. Maka karakter orang yang dicintai oleh Allah itu bertentangan dengan karakter orang yang pengen terkenal, pengen terpandang, pengen semua tangan mengarah kepadanya. Tapi karakter orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang dia tawadhu, lebih senang tersembunyi dibandingkan nampak di depan umum, dan seterusnya. Meskipun bukan berarti kita diminta untuk selalu bersembunyi. Kalau memang ada waktunya kita harus tampil dalam rangka menjelaskan sesuatu, silahkan. Dalam rangka untuk memberikan manfaat bagi umat. Sehingga dulu para ulama ada yang sangat terkenal karena dia ketika memberikan kajian, menyampaikan hadis, jumlah pesertanya banyak sekali. Sampai sebagian khalifah itu ketakutan ketika melihat majelisnya salah satu ulama. Itu sampai nyuruh orang, coba kau hitung berapa jumlah orang ini yang hadir di majelis ini. Ngitungnya pakai apa, Pak? Pakai kuda. Dia lari mengitari majelis itu. Dia lari pakai kuda mengitari majelis itu, sudah. Dari situ orang ini tahu, dia tahu diameternya, dia tahu luasannya, kurang lebih jumlah manusia yang ada di sini sekian ribu manusia. Itu sampai negara ketakutan. Ini kalau ulamanya bilang berontak, Masya Allah. Pasukan sekian ribu akan melawan negara. Dan itu kekuatan yang besar.
sampai negaranya ketakutan. Ya mungkin ibarat di tempat kita ketika ada suasana tahun politik itu kan biasanya rame-rame dibatasi Pak ya. Karena dikhawatirkan penggiringan massa. Dulu sampai seperti itu. Sehingga otomatis beliau terkenal. Oleh karena itu terkenal namun bukan tujuan utama, nggak jadi masalah. Maka YouTuber biar terkenal pada asalnya ini bukan cita-cita yang baik. Karena hamba yang ideal adalah hamba yang tidak suka dengan ketenaran. Kalaupun terkenal, benar bukan karena diarahkan ke sana, tapi karena memang dia memberikan manfaat bagi masyarakat dan mereka mendengarkan sehingga mereka dapat manfaat itu akhirnya dia jadi terkenal. Yang kedua, berkaitan dengan YouTuber tujuannya dalam rangka untuk nyari duit. Sumber duitnya YouTuber itu adalah iklan, AdSense. Dan jika kita perhatikan, rata-rata iklan di YouTube itu iklan yang banyak sampahnya. Ada aurat, ada apa lagi? Musik, dan aneka pelanggaran-pelanggaran syariat. Dan YouTube ketika masang iklan itu sesuai dengan algoritma kebiasaan pengguna. Jadi kalau ada orang menggunakan HP, kebiasaannya dia buka A, maka nanti iklan yang muncul A. Karena mereka menggunakan artificial technology, artificial intelligence, sehingga bisa melacak kebiasaan seseorang. Walaupun yang Anda buka itu konten agama, isinya bagus ceramah, tapi kalau kebiasaan dia buka yang macam-macam, nanti yang muncul seperti itu. Dan itu pilihan YouTube, bukan pilihan yang punya channel, bukan pilihan yang punya akun di YouTube. Murni pilihan YouTube sesuai dengan kebiasaan orang ini. Makanya kalau ada penonton, pemirsa yang komplain, Pak admin, tolong tuh dibenerin YouTube-nya, kok ini ada iklan porno kayak gini. Itu mempermalukan dirinya sendiri. Orang ini kalau sadar, sebenarnya kenapa muncul iklan porno, berarti apa? Kamu buka apa? Kok sampai muncul iklan kayak gitu? Jadi sebenarnya ngomong kayak gitu yang dipermalukan yang mana Pak? Dia yang salah. Maka muncul iklan kayak gitu karena kebiasaan dia. Sering buka kayak gitu, akhirnya muncullah iklan seperti itu. Tapi kalau Anda sering buka iklan bal-balan, ya, nonton bal-balan, maka nanti iklan yang muncul kurang lebih juga seperti itu. Anda sering buka mancing, nanti iklan yang muncul kurang lebih adalah alat pancing. Anda yang sering buka otomotif, iklan yang muncul kurang lebih seperti itu. Karena dia memberikan feed, ya, umpan, itu sesuai dengan kebiasaan pelakunya. Sudah? Namun terlepas dari itu, pemilik channel dalam hal ini, dia tidak bisa mendapatkan penghasilan yang bersih, sebab iklannya banyak kotoran. Maka dalam sidang Dewan Fatwa Al-Irsyad yang ke-9 yang diselenggarakan di Yogyakarta, dan waktu itu saya ikut hadir sebagai mustami', sebagai pendengar, dibahas masalah ini, dan kemudian kita buat beberapa kesimpulan-kesimpulan dengan melihat banyak pertimbangan. Intinya pendapatan dari vlogger, YouTuber itu pendapatan yang nggak bersih, sehingga nggak bisa. Alhamdulillah sampai sekarang beberapa channel dakwah menutup iklan itu. ANB channel nggak pernah menyepakati iklan itu. Tapi Pak, ketika saya nonton kok keluar iklannya, itu pilihan YouTube. Dulu sebelum ada kebijakan seperti ini, sebelum ada kebijakan iklan, bagi siapa yang pemilik channel tidak menyetujui MOU iklan, videonya nggak dikasih iklan. Cuman efek sampingnya, videonya tidak diprioritaskan. Karena bagi YouTube ini nggak ada penghasilan, sehingga nggak diprioritaskan, ditaruh di bawah. Nah, waktu saya di YouFeed, video YouFeed kok jarang nongol di permukaan, karena nggak ada iklan. Dan memang kalau ditonton nggak ada iklan. Belakangan semua pemilik channel akan dipasangi iklan sama YouTube. Kamu setuju nggak setuju dengan MOU, pokoknya harus ada itu. Komplain kayak gini masih banyak di ANB channel. Kok ada iklannya, ada iklannya. Oh, dia belum update.
Harap maklum, orang nggak ngerti. Maka kalau dia marah-marah, ya ini orang jahil yang sedang marah. Biarin aja. Itu komplainnya banyak sekali dan berkali-kali sudah kami sampaikan. Itu pilihan YouTube, bukan pilihan kami. YouTube sekarang ada kebijakan semua video kasih iklan. Nah maka kalau kamu pengen bebas tanpa iklan, daftar YouTube Premium. Bayar tiap bulan. Kalau daftar YouTube Premium, buka YouTube tanpa iklan. Sehingga nonton ANB Channel, nonton UV TV, Asil TV maupun yang lain, begitu diklik langsung keluar videonya, nggak ada iklan. Gitu ya. Dan kalau dia ngevlog atau dia jadi YouTuber dalam rangka untuk bisa mendapatkan duit dari sini, maka ini uang yang penuh dengan syubhat. Sangat tidak disarankan. Tinggalkan, silahkan cari duit dari cara yang lain, kecuali kalau misalnya, Pak, saya nggak terima iklan dari YouTube, dari AdSense yang ditetapkan oleh Google. Tapi saya menerima iklan dari luar. Teman-teman yang mau pesan iklan ke saya. Saya punya Facebook, punya IG, punya Twitter, dan medsos-medsos yang lain yang followernya banyak. Ada orang yang minta kepada saya, tolong iklankan produk saya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, asal produknya halal dan cara ngiklannya halal. Sehingga boleh seperti ini. Contohnya beliau ya, kadang jadi endorse untuk produk tertentu. Followernya banyak di sini. Alhamdulillah, Ustaz. Berapa? Tabiin ya. Follower itu kan bahasa Arabnya tabiin. Berapa tabiinnya? Ada belasan ribu, Ustaz. Belasan ribu, Masya Allah. Jadi ketika di endorse, akhirnya terkenal, produk itu jadi naik ratingnya. Nah itu contoh model iklan yang diperbolehkan. Sehingga kalau seperti ini untuk jadi sumber pendapatan silahkan. Wallahu a'lam. Baik, kami sekedar informasi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan silakan dituliskan di kertas seperti ini ya. Nanti silakan diarahkan ke depan. Nanti insya Allah akan kami coba filter dulu pertanyaannya. Jadi biar lebih enak dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih sensitif bisa kita bantu. Nanti juga teman-teman dari tim panitia di belakang juga bisa mengirimkan lewat WhatsApp ke saya sehingga saya bisa bacakan pertanyaan kepada teman-teman. Baik, silakan. Ya. Baik. Oke. Saya akan bacakan. Pertanyaan sensitif nggak apa-apa ya, kumpulin aja. Oh gitu, Masya Allah. Ustaz. Cuman Masya kita lihat doang ya. Baik. Baik. Baca dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi ilmu yang telah Ustadz berikan dan semoga Allah memberikan Ustadz umur yang barokah. Amin. Alhamdulillah, Walakum kulli hal. bimithlin. Beberapa hari yang lalu saya dan suami hijrah ke kota ini, Lubuk Linggau, untuk menetap karena urusan pekerjaan suami. Suami saya bersedih karena harus meninggalkan orang tua di kota kelahiran. Mohon masukan dan nasihatnya Ustadz. Yang pertama, bagaimana caranya agar saya dapat menghilangkan atau mengurangi rasa sedih di hati suami saya? Dan yang kedua, bagaimana caranya agar saya dapat mendukung suami untuk terus berbakti kepada orang tua, mertua saya dengan keterbatasan jarak. Jazakallah khairan barakallahu fiik. Keterbatasan jarak ya, jauh berarti ya. Ya Ustaz. Nah, Kurangi kesedihan dan berbakti semua orang tua Ustaz. baik. Jika memungkinkan, atau pertama begini, barangkali kita mau meluruskan dulu tentang istilah hijrah. Kita sering menyebut hijrah dari kota A ke kota B. Anda hijrah itu meninggalkan negeri kafir atau negeri? Padahal kan sama-sama cuman pindah kabupaten atau pindah provinsi. Ya, tapi meskipun secara bahasa bisa, dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena hijrah dalam definisi yang disampaikan Nabi SAW, al-hijratu al-muhajiru man hajara ma harramallah. Yang dimaksud dengan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Baik. Berikutnya, kalau kita pindah di kota yang jauh dari orang tua, terus kita pingin dekat sama orang tua, pingin berbakti sama orang tua, bagaimana solusinya? Karena mungkin ini tuntutan pekerjaan. Yang bisa kami sarankan, yang pertama, Anda bisa ajak orang tua untuk pindah. Jika memungkinkan. Monggo Bapak Ibu ikut pindah bareng kami, tinggal di rumah kami.
Sehingga usia tua mereka dibersamai oleh anaknya. Allah Ta'ala berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Imma yablughanna indakal kibara. Apabila mereka telah sampai di usia al-kibar, lalu mereka ada di dekatmu, indaka, di dekatmu. Sehingga Allah tunjukkan bagaimana anak itu diminta untuk dekat sama orang tuanya. Kalau dia sudah sampai di usia tua dan dia berada di dekatmu, fala taqul lahuma uff. Jangan ngomong kepada mereka dengan kalimat yang paling rendah. Yaitu kalimat apa? Uff. Wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan ucapkan kepada mereka dengan ucapan yang baik. Sehingga idealnya jika memang orang tua bisa diajak pindah, Anda ajak pindah dan nanti bisa merawat orang tua di rumah yang baru atau di tempat Anda tinggal sekarang. Kalau nggak bisa Pak, kadang kan orang tua itu berat meninggalkan kampung halaman. Di mana beliau bertempat, beliau akan bertahan di situ meskipun rumahnya rumah yang sudah tua, meskipun di situ nggak punya tetangga, tapi beliau betah di situ karena itu adalah rumah asal. Kalaupun beliau nggak bersedia, mungkin Anda bisa komunikasi sering-sering lewat telepon, video call atau yang lainnya. Kalau sekiranya susah Pak, di sana kadang orang tua nggak bisa dapat sinyal yang baik, kadang HP-nya nggak bisa diajak seperti itu, maka mungkin pilihannya jadwalkan untuk bisa berkunjung ke tempat beliau dengan rutin. Semoga itu bisa menjadi minimal adalah anak telah menggugurkan kewajiban dia dan menunaikan hak orang tua kepada mereka. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Yang selanjutnya ini anak menggabungkan karena agak mirip Ustaz. Jadi yang pertama ini bertanya, amalan apa yang bisa saya terapkan dan amalkan dalam ikhtiar dan usaha saya supaya bisa mendapatkan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, ini kan berarti amalan biar bisa dapat keturunan yang soleh dan solehah. Ya, yang ini anak gabung dengan kondisi, ada yang bertanya juga, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana tips atau jalannya Ustadz bisa jadi ulama? Saya baca dari biografi Ustadz asal dari UGM. Dan amalan apa yang dibuat oleh orang tua Ustadz yang bisa menjadikan anaknya sebagai ulama? Insyaallah. Masya. Pertama, saya bukan ulama. Jadi saya sama seperti Bapak Ibu sekalian, masih dalam tahap belajar, salahnya lebih banyak daripada benarnya, tapi mungkin ditutupi oleh Allah. Dan Anda nggak kelihatan, Anda nggak tahu. Maka mohon maaf, barangkali di depan ini hanya sebatas tugas, karena diminta oleh panitia, karena kalau saya di belakang kan nggak pantas ya Pak. Saya ngisi kalau di belakang pantas nggak Pak? Nggak pantas ya, makanya saya diminta untuk di depan. Jadi berkaitan dengan amalan apa yang bisa kita lakukan agar anak keturunan kita bisa jadi ulama. Memang Allah tidak mensyaratkan amal khusus. Sebab kehadiran orang yang soleh bisa saja muncul dari orang yang tidak soleh. Bahkan kehadiran seorang nabi bisa saja muncul dari rahim orang yang mati kafir. Ibrahim alaihissalam, bapaknya kafir. Azar gimana mati bapak ketika mati dia? Dia mati dengan membawa ajaran penganut penyembah berhala, mati kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dialah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari makhluk yang mati dan mengeluarkan makhluk yang mati dari makhluk yang hidup. Sebutkan contoh mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Hah? Ada yang bisa jawab? Sebutkan contoh mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Telur. Telur dari
Ayam hidup dari telur yang mati. Telur itu mati atau hidup? Mati. Kenapa mati? Nggak bernyawa. Masya Allah. Baik. Ya, kita kasih hadiah ya. Masya Allah. Barakallah. Betul. Meskipun bukan ini maksud jawabannya ya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah keluarkan orang mukmin dari orang kafir. Dan Allah keluarkan orang kafir dari orang mukmin. Sehingga terkadang antara asal dan turunan beda. Ada nabi anaknya kafir. Contohnya Nabi Nuh, anaknya siapa? Kan'an, mati kafir. Ada nabi bapaknya kafir. Contohnya Ibrahim, bapaknya Azar, mati kafir. Sehingga ada seorang nabi yang terlahir dari keluarga yang kafir, dan ada anak yang terlahir yang kafir dari keluarga seorang nabi. Oleh karena itu terkadang nggak sinkron. Sudah? Meskipun kita punya harapan besar, semoga anak saya jauh lebih istimewa dibandingkan saya. Dan saya ingin berusaha untuk melakukan sesuatu biar bisa mewujudkan itu. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Kata kuncinya satu. Berusahalah untuk jadi orang soleh. Salah satu anugerah orang yang soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan salah satu di antara keturunannya jadi soleh. Allah Ta'ala berfirman menceritakan kisah perjalanan antara Nabi Musa ketemu dengan Khidir. Masuk ke sebuah wilayah, lalu mereka ingin bertamu, tapi nggak ada satupun yang mau untuk menerima. Masya Allah. Betapa pelitnya kampung itu. Dua nabi yang datang, nggak ada yang mau nyambut. Sehingga ketika mereka mau bertamu, itu nggak ada yang mau menerima, ditolak. Mereka berdua ditolak. Bayangin Pak, kalau ada dua nabi mampir ke Linggau. Kira-kira gimana Pak? Wah, Masya Allah. Kita akan rebutan untuk menjamu. Tapi kampung ini dua nabi datang, gak ada satupun yang mau menjamu. Ini kampung muslim atau kampung kafir? Dohirnya kampung muslim. Karena Khidir ketika itu melihat ada sebuah tembok yang mau roboh. Akhirnya apa? Ditegakkan oleh Khidir. Dibangun ulang, jadi tegak. Lalu Musa mengatakan kepada Khidir, "Lau takhatta alaihi ajra." Kenapa kau nggak minta upah dari pekerjaan kamu ini? Oh, kamu tadi kita itu bertamu nggak ada satupun yang mau menerima, kok tiba-tiba kau bangunkan tembok ini? Dan mereka nggak tahu rasa terima kasih. Akhirnya Khidir menjelaskan apa yang beliau lakukan. Beliau mengatakan gimana? Fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok yang aku bangun itu milik dua anak yatim. Di kota itu di bawahnya ada harta milik mereka berdua. Lalu beliau katakan wa kana abuhuma salihah, dan bapak dari dua anak yatim ini adalah orang saleh. Maka para ulama mengatakan fahufidha bi salahi abihi. Maka dijagalah oleh Allah dengan kesolehan bapaknya, harta dan anaknya. Sehingga kalau kita ingin dijadikan oleh Allah sebagai orang yang dijaga oleh Allah, jagalah Allah. Dengan menjaga aturannya, menjaga syariatnya, balasannya Allah akan jaga anak keturunan kita. Salah satunya. Ada satu peristiwa yang ini diceritakan oleh para ulama sebagai pernikahan dengan latar belakang luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin teman-teman yang pernah lihat di YouTube sudah tahu tentang cerita ini ya. Sudah tahu belum? Kalau udah tahu ya nggak usah saya ceritakan. Diceritakan nggak? Nggak usah aja ya. Sudah tahu belum? Belum. Ceritanya apa nggak tahu ya. Belum saya mulai ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
itu pernah mendapatkan laporan dari masyarakat. Para pedagang susu di Madinah banyak mencampurkan susunya dengan air. Akhirnya Umar membuat kebijakan. Besok jika dijumpai ada orang melakukan pelanggaran mencampurkan susu dengan air, maka dia akan dihukum dengan hukuman yang keras oleh negara. Dan ini menjadi peraturan presiden atau peraturan khalifah. Azmatu Umar. Jadi azmah Umar. Maka Umar mengutus para pegawainya, sebarkan aturan ini ke masyarakat. Mereka pun keliling di masyarakat, menyampaikan di pasar-pasar, di keramaian. Umar menetapkan haram hukumnya mencampurkan susu dengan air. Dan siapa yang ketahuan melakukannya akan mendapatkan hukuman yang keras dari negara. Nah, kemudian satu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan inspeksi warga. Bahasa kita ya belusuan. Tahu belusuan, Pak? Nanti 2024 itu mepet-mepet belusuan, Pak. Dia melakukan belusuan bersama dengan pembantunya yang bernama Aslam. Kemudian satu ketika pada saat beliau sedang belusuan, beliau istirahat dan nyender di tembok salah satu rumah warga malam hari. Kemudian terdengarlah obrolan dua wanita. Yang satu wanita sudah tua, yang satu masih muda. Wanita tua ini memerintahkan kepada yang muda yang merupakan anaknya, "Wahai putriku, campurkan susu itu dengan air biar nanti untung kita makin besar." Maka putrinya mengingatkan, "Wahai ibuku, apakah kamu belum mendengar azmatu Umar yang baru saja diumumkan oleh para pembantu-pembantu Umar?" Apa azmatu Umar? Azmatu Umar adalah siapa yang ketahuan mencampurkan susu dengan air akan dihukum oleh Umar. Maka ibunya bilang, "Wahai putriku, Umar tidak mendengar obrolan kita, pembantu Umar juga tidak ada di sini. Campurkan saja." Lalu si putrinya ini mengatakan, "Wahai ibu, kalaupun Umar tidak ada di sini, pembantu Umar tidak ada di sini, Rabbu Umar yasma'. Tuhannya Umar mendengar. Saya enggak mau." Begitu mendengar seperti itu, Umar kaget. Masya Allah. Akhirnya beliau minta kepada Aslam, "Aslam, tolong kamu tandai rumah ini dan kenali ini ada di daerah mana." Ditandai oleh Aslam, dikenali ini ada di wilayah daerah tertentu, pulang. Ya. Setelah sampai di rumah, pagi harinya Umar perintahkan kepada Aslam, "Aslam, kau datangi rumah tadi malam dan cek, periksa siapa wanita yang ngobrol tadi malam itu." Didatangi di daerah itu, kemudian dia datangi rumahnya sesuai yang sudah ditandai. Ternyata itu ada obrolan seorang janda bersama putrinya yang belum menikah. Akhirnya Umar menawarkan kepada anak-anaknya, "Siapa di antara kalian yang mau nikah?" Yang mau nikah bernama Asim. Akhirnya wanita ini dinikahkan dengan Asim. Wanita ini bernama Ummu Ammarah bintu Sufyan. Sampai di sini menariknya ada di mana? Belum selesai ceritanya. Mau salat dulu atau lanjut? Lanjut. Baik. Dari pernikahan antara Asim dengan Ummu Ammarah, terlahirlah seorang anak perempuan yang bernama Ummu Asim. Ummu Asim nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Terlahirlah seorang anak Umar bin Abdul Aziz. Jadi ceritanya Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan sebagai cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu nyambungnya ke ibu, bukan ke bapak. Karena Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah dalam daulah Bani Umayyah, berarti dia harus berasal dari kabilah Umayyah. Dan Umar bin Khattab bukan kabilah Umayyah. Umar bin Khattab kabilahnya Bani Adi. Umar bin Khattab Al-Adawi. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz kabilahnya Bani Umayyah. Sebutkan 4 khulafaur rasyidin yang Bani Umayyah. Ayo. 4 khulafaur rasyidin yang Bani Umayyah. Angkat tangan. Silakan angkat tangan. Kan Mas.
Angkat tangan aja. Tak kasih bocoran. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Utsman Ustaz. sudah ya, sudah terjawab. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dari Bani Umayyah. Kalau Abu Bakar dari Bani apa? Dari Bani Taim. Abu Bakar As-Siddiq At-Taimi. Umar bin Khattab Al-Adawi. Utsman bin Affan Al-Umawi dari Bani Umayyah. Ali bin Abi Thalib dari Bani Hashim Al-Hashimi. Baik. Sehingga di sini terlahirlah seorang anak yang kita tahu, Umar bin Abdul Aziz. Bahkan disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Karena terkenal dengan keadilannya, ilmunya, waraknya, tawaduknya. Terlahir pasca mungkin neneknya sudah meninggal. Neneknya siapa? Wanita jujur yang tadi. Bisa jadi mungkin neneknya sudah meninggal. Tapi Masya Allah, itulah salah satu di antara keberkahan hidup yang diwarnai dengan kesolehan, dengan solehnya orang tua. Bisa jadi kalau enggak anak jadi baik, Allah anugerahkan cucu yang baik. Kalaupun misalnya ditanya ya, kayak apa sih amalan ibunda para ulama? Ada banyak ulama kibar yang yatim. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnul Jauzi, itu rata-rata mereka adalah anak-anak yatim. Bapaknya meninggal ketika mereka masih kecil. Tapi perjuangan ibunya yang luar biasa, dan mungkin diiringi dengan kesungguhan ibunya dalam beribadah kepada Allah, doanya sangat tulus. Allah jadikan salah satu di antara keturunannya banyak memberi manfaat bagi umat. Dan itu anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sampai ada seorang ulama yang mengatakan, jima'un yahsulu minhu mithlu Imam Syafi'i khairun min amalil hayah. Hubungan badan yang menghasilkan Imam Syafi'i lebih baik daripada ibadah seumur hidup. Karena hubungan badan ini menghasilkan manusia besar yang menjadi warna bagi kehidupan Islami di masyarakat. Lebih baik daripada ibadah seumur hidup. Maka bisa jadi Pak, dari kesolehan yang kita lakukan, terlahirlah anak keturunan yang kita nggak tahu. Barangkali salah satu di antara mereka ditunjuk oleh Allah jadi orang besar yang bermanfaat bagi umat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, sejak umur berapa kita bisa mengarahkan cita-cita anak? Dan yang kedua, untuk anak perempuan, jika ia berpotensi menjadi profesi tertentu, apakah boleh diarahkan? Sedangkan nanti ditakutkan ia tidak maksimal berbakti kepada suami. Sejak usia berapa anak itu diarahkan untuk memiliki cita-cita? Kalau masih anak, biasanya cita-cita itu mengalami perubahan. Sehingga antara SD dengan SMP itu mungkin masih sensitif dengan perubahan. Tapi kalau sudah kuliah atau SMA, nah biasanya dia sudah bisa memahami kira-kira saya cocok untuk berada di mana. Tayyib. Cuman cara yang paling gampang mengendalikan cita-cita anak adalah Anda tunjukkan siapa yang menjadi figur dia. Kamu lebih senang sama siapa? Dulu sebelum ada YouTube, sebelum ada forum-forum kajian akbar seperti ini, rata-rata orang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, itu kalau nggak pilot, dokter, polisi, tentara, insinyur. Jadi rata-rata mereka memandang atasnya. Saya masih ingat dulu waktu kecil kan, orang besar tuh kayak Pak Habibie, kemudian Pak Amin Rais, presiden kita, dan beberapa orang-orang besar yang dia dianggap orang yang berprestasi bagi negara. Yang kita lihat di situ. Sehingga rata-rata orang tua itu mengarahkan anaknya, nanti semoga bisa jadi seperti Pak Habibie. Kan rata-rata kayak gitu ya. Dulu ya. Beliau jadi standar dalam masalah apa?
cita-cita. Belakangan ketika YouTube itu bermunculan di mana-mana, akhirnya yang tenar para ahli ilmu menyampaikan ilmunya. Belakangan baru muncul pengen jadi ustadz. Dulu itu enggak ada. Saya sendiri seperti ini bukan cita-cita saya. Dan saya nggak pernah punya cita-cita jadi dai, itu nggak pernah. Bahkan dulu ketika kelas 3 atau kelas 2 SMA, sempat ditawari mau nggak kuliah di Lipia atau yang jalur agama. Nggak ada ketertarikan. Waktu itu nggak ada ketertarikan. Sehingga ketika itu pengennya jadi apa? Ya, pengennya mendalami ilmu eksak. Dan saya mengambil jurusan di Fakultas Teknik. Jadi dulu nggak ada Pak cita-cita jadi ustadz. Allah mengarahkan hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kok ada di sini ngomong masalah agama, kayaknya dulu salah jalur. Dan bisa jadi itu terjadi. Bisa saja itu terjadi. Karena itu yang lebih penting, yang perlu untuk kita perhatikan adalah lihat dulu minat dan bakat anak ini. Memang dulu saya dalam belajar bahasa Arab itu tidak sulit sebagaimana teman-teman saya yang lain. Sehingga saya belajar sorof dari SD, belajar nahwu dari SMA, SMP, SMA, tidak sulit sebagaimana yang dialami oleh teman-teman saya. Jadi untuk bagian ini bisa. Meskipun bukan itu cita-cita saya. Dan orang tua saya membebaskan. Jadi apa terserah, yang penting pokoknya nanti ketika dewasa bisa mandiri. Tidak ada Pak pengarahan untuk kemudian jadi ustaz, jadi ulama. Belum diarahkan seperti itu. Karena nggak menonjol. Dulu nggak menonjol. Tidak sebagaimana sekarang. Nah kalau sekarang Anda melihat anak saya pengen seperti apa? Lihat tokoh dia, siapa yang menjadi idola dia, biasanya akan ngejar ke sana. Kalau sudah menemukan seperti itu, silahkan Anda arahkan, tinggal sesuaikan kebutuhannya. Kemudian terkait anak perempuan, potensi apa sih yang bisa digali? Pertama, arahkan dia namanya perempuan, siapkan untuk jadi istri. Begitu Pak ya. Kecuali kalau kemudian anak saya nggak boleh nikah sama siapapun. Kasihan ya. Arahkan dia untuk jadi istri. Kemampuan seorang istri normalnya gimana? Dia punya sense dengan dapur. Jadi jangan sampai anak perempuan sama dapur itu jauh. Ada Pak kayak gitu Pak ya? Masuk dapur pakai APD. Takut dengan ini, takut dengan ini. La haula wala quwata illa billah. Sehingga hilangkan kesan itu. Sense dia dengan dapur harus dekat. Kemudian misalnya kemampuan yang lain. Apa sih yang bisa dia mampu dalam mendidik anak? Ciptakan rasa kasih sayang kepada anak kecil. Buat dia senang dengan anak dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kita siapkan dia untuk menjadi seorang wanita rumah tangga yang baik. Apabila dia punya potensi tambahan, Anda arahkan agar potensi itu tidak membuat dia keluar rumah. Anak perempuan, seneng apa Pak? Seneng nukang nih Mas. Waduh, wedok kok seneng nukang. Terus gimana? Iya itu tiap hari nyekel semen, kalau nggak semen kerikil buat rumah-rumahan. Wah, ini keliru posisi. Kalau kayak gini segera dibelokkan. Kamu nggak bisa bertahan seperti itu, tapi saya suka kayak gitu. Belok, jangan bikin rumah, bikin roti. Sama-sama produksi. Tapi yang penting itu bisa membuat dia lebih menjadi wanita. Sehingga arahkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, yang selanjutnya Ustaz, bagaimana caranya menasihati anak yang ternyata setelah dewasa ia memilih untuk child free? Untuk child free. Jadi orang nggak tuanya punya anak, tapi anaknya ketika sudah dewasa sudah menjadi ya pasangan suami istri, lebih milih, nah saya nggak mau punya anak.
Jadi orang tuanya ngarepin pengen punya cucu, tapi anaknya berpikir, saya nggak mau punya cucu, nggak punya anak itu. Ustaz. Tayyib. Sebenarnya berkaitan dengan hukum child free, nggak pengen punya anak, itu dalam Islam tidak dilarang. Sehingga boleh nggak Pak, orang nggak pengen punya anak? Tidak masalah, itu pilihan dia. Meskipun punya anak itu punya banyak kelebihan. Ada banyak sekali faktor-faktor di mana orang tua bisa dapat banyak pahala, banyak peluang kebaikan ketika dia punya anak. Oleh karena itu, kita arahkan dia untuk memilih yang terbaik. Kau punya anak, punya banyak kelebihan. Ada yang bisa melanjutkan aktivitas kamu. Nanti kalau kamu punya harta, ada yang mewarisi hartamu dan seterusnya. Dan kamu punya rasa kasih sayang yang lebih karena kamu punya anak. Kita kasih motivasi seperti itu. Kalaupun tetap bertahan, saya ingin menikmati masa pengantin baru sampai beberapa tahun, silahkan. Sehingga barangkali begini ya, kalau emang tetap dalam pendiriannya, pengen dalam kondisi nggak punya anak, batasi. Sampai berapa tahun kamu tetap ingin seperti ini. Jangan selamanya. Kamu harus punya keturunan. Ya, berapa lama? 3 tahun? 4 tahun? Pengen berduaan terus sama pasangan suami istri? Baik, 3 tahun. Kunci diangkat 3 tahun. Kalau bisa di tahun yang keempat kau punya keturunan. Dengan cara demikian mungkin dia pengen menikmati berdua karena dia pasangan suami istri yang baru dalam waktu yang lama, silahkan. Tapi jangan sampai kebablasan. Tujuannya apa? Biar dia tetap punya keturunan. Kesempurnaan manusia punya keturunan. Kebalikan dengan Allah. Allah punya keturunan, cacat bagi Allah. Maka adanya anak, maha suci Allah. Karena ini sifat yang kurang. Sebaliknya untuk manusia punya keturunan, sempurna. Orang nggak punya keturunan, cacat. Namanya mandul. Maka Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah. Dan Allah katakan ketika doanya dikabulkan, wa aslahna lahu zauja. Dan aku perbaiki istrinya. Dengan Allah jadikan orang tua ini, istrinya sudah tua, bisa menghasilkan keturunan. Dan itu dengan kalimat wa aslahna, kami perbaiki. Berarti punya keturunan adalah bentuk sifat yang baik. Sehingga ketika ada orang punya keturunan, itu salah satu di antara kelebihan bagi dia. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Masya Allah. Nih, Ustaz, bagaimana kalau misalnya dengan bermain sepak bola, apakah ada syubhatnya, Ustaz? Bermain sepak bola, Jadi pesepak bola, Ustaz. Jadi pemain Anaknya sepak jadi pesepak bola. Ustaz. Apakah ada syubhat? Sebenarnya olahraga itu kan pada asalnya hukumnya apa, Pak? Boleh. Cuman pelanggaran di dalamnya banyak sekali. Mulai satu, olahraga itu menimbulkan hizbiyah. Apa? Bentuk kelompok-kelompok yang fanatis terhadap kelompoknya. Persija, lawannya mana? Persib. Arema, Persebaya. PSS di Sleman, lawannya PSIM. Tonggoni loh Pak Delu. Dan korban nyawa yang hilang gara-gara seperti ini banyak sekali. Tiba-tiba orang dibunuh sama siapa? Ini kenapa? Oh, dia yang satu mania ini, yang satu mania itu. Gara-gara beda madhab, bunuh-bunuhan. Subhanallah. Inikah tujuan negara menyelenggarakan olahraga? Sehingga bukan malah menimbulkan keamanan, tapi malah ganggu keamanan. Coba Pak, kalau dalam event olahraga Pak, andaikan ini event olahraga, penontonnya cuma sekian aja. Tapi dari dua klub yang saling bermusuhan. Kira-kira jumlah polisinya berapa? Berapa Pak? Bisa 70% dari jumlah peserta. Untuk mengimbangi agar tidak terjadi tawuran. Kita kajian dengan jumlah peserta 1.000, 2.000.
insya Allah nggak butuh aparat keamanan. Kalaupun butuh, fungsinya untuk mengatur lalu lintas. Bukan karena untuk menjaga keamanan dalam arti potensi pertempuran. Karena kita semuanya dewasa. Di sini belajar untuk kebaikan, bukan untuk nyari masalah. Begitu ya? Baik. Ini pelanggaran yang pertama. Pelanggaran yang kedua, ada potensi judi nggak Pak? Oh ada Pak. Hampir semua pertandingan seperti itu. Pelanggaran yang ketiga, namanya waktu sholat sering dilanggar. Main jam berapa? Jam 4. Sholat asar jam berapa? Main jam 4, rata-rata sholat asarnya kebablasan. Karena kan dia sudah masuk persiapan ke turnamen, main jam 4 tuh persiapannya jam berapa? Setengah 3 udah persiapan. Padahal mainnya jam 4. Belum lagi kalau main pas Ramadan. Pilihannya antara puasa dan tidak puasa. Masih banyak lagi kondisi-kondisi yang lain. Makanya ya sah-sah saja jadi pemain bola, tapi jaganya lebih susah. Ibarat ada orang yang berjalan di daerah semak-semak banyak durinya, mungkin dia bisa selamat, tapi dia harus banyak hati-hati. Sehingga banyak mohon bimbingan dari Allah Ta'ala. Semoga dia selalu bisa berjalan lurus di atas kebenaran, tidak belok, tidak meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, dan tidak melanggar hal yang haram. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, yang selanjutnya, bagaimana jika anak di usia muda atau remajanya pernah memiliki kenangan buruk yang disebabkan oleh orang tuanya sendiri, yang menyebabkan anak tersebut pemalu, lamban dalam banyak hal, sehingga terkesan kurang motivasi yang mempengaruhi kualitas prestasi anak tersebut, baik akademis maupun non-akademis. Adakah solusinya agar anak tersebut berubah lebih baik dari yang Anda sampaikan barusan? Insya Allah. Barangkali buat kesan yang berbeda, berkebalikan ya. Kalau tadi kan suasana buruk itu karena sebab orang tua. Nah sekarang bisa nggak diciptakan suasana yang sebaliknya. Buat kedekatan yang ekstra antara orang tua dengan anaknya. Coba diajak jalan-jalan. Keluar kota bareng dengan orang tuanya. Buat itu sering, barangkali sekali nggak ada respon, 2 kali nggak ada respon. Untuk beberapa kali, semoga bisa menimbulkan kedekatan antara orang tua dengan anak. Selanjutnya, Anda coba kasih tugas ke dia, tugas yang sederhana, mudah dilakukan. Kalau dia berhasil, kasih penghargaan. Meskipun kita tahu itu tugas yang mudah. Misalnya apa Pak? Apa pekerjaan orang tua yang bisa dibantu oleh dia? Oh ini ada pekerjaan gampang, ngitung ini. Dah suruh dia ngitung. Tolong dong dibantu Bapak ngitung ini. Dia berhasil. Nanti di waktu malam, ini ada sedikit bagi hasil. Tadi kamu sudah bantu ngitung. Ada penghargaan bagi dia. Meskipun sebenarnya bapaknya bisa, ngitung ini saya bisa sendiri, nggak butuh dia. Tapi kita kasihkan ke dia secara bertahap, kita kasih amanah kecil aja. Dia bisa lakuin, kasih penghargaan. Tambahkan beban yang lebih gede lagi. Terus seperti itu, membangun kepercayaan Anda pada dirinya. Sehingga terkadang orang tua nggak butuh, tapi dia berpura-pura butuh. Di saat itu ngasih penghargaan kepada yang bersangkutan. Ada cerita, ini Masya Allah, termasuk akhlak yang terpuji. Ada ibu-ibu, beliau ini orang kaya, sangat kaya. Punya tetangga orang miskin. Ini orang kaya sering ngasih hadiah kepada yang miskin. Ngasih hadiah, ngasih sedekah. Pokoknya ngasih harta, ngasih sesuatu. Ngasih makanan, ngasih pakaian, dan seterusnya. Suatu ketika, ibu ini menyuruh anaknya, tolong dong mintakan ke tetangga sebelah saya, tetangga ke sebelah kita, tolong mintakan garam. Kamu datang ke sana minta garam. Terus anaknya bingung, loh ibu kaya kok minta garam sama orang miskin? Apa enggak malu? Udah kamu minta garam aja. Ibu kan lebih kaya, kita bisa beli garam sepenuh rumah. Bukan itu maksudnya, kamu minta aja. Minta dia. Minta ke tetangganya tadi,
Ibu minta garam, Masya Allah. Si tetangga miskin ini merasa sangat dihargai. Ternyata tetangga saya butuh saya. Walaupun hanya garam. Itu ngasihnya Pak, gak cuma sesendok, dikasihkan semuanya. Ini masih kurang ya, coba saya carikan lagi, dicari-carikan. Udah cukup, udah cukup. Bukan maksudnya garamnya, tapi maksudnya menjunjung orang ini. Karena kan terkadang ada orang yang merasa jadi kecil, kerdil, rendah, karena terlalu sering dibantu. Begitu kita minta tolong sama dia, dia merasa sangat dihargai. Ini bisa jadi bantuan yang lebih signifikan dibandingkan duit, Pak. Sehingga Anda mungkin sesekali kayak gitu ya, sama karyawan. Misalnya, kamu di sana panen apa? Wortel. Nanti boleh nggak saya dibawain sekresek? Mungkin karyawan itu akan merasa tersanjung. Masya Allah. Ternyata saya dipikirkan dalam bagian ini, beliau butuh saya. Dikasih itu Pak. Nggak cuma sekresek. Satu karung nih, wortel satu karung. Dari Curup ya. Datang ke Linggau ngasih wortel sekarung. Sebagai bentuk penghargaan karena bos saya minta saya. Tolong besok bawain durian ya. Wah. Oh jangan sering-sering. Kasihan tuh karyawannya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, yang selanjutnya ini tentang wanita lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kita ketahui ulama hanya dari kaum pria saja. Bagaimana dengan ulama dari kaum wanita? Karena anak-anak wanita yang sedang mondok. Bagaimana cita-cita untuk anak wanita dalam agama? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah agama itu hanya khusus untuk laki-laki jamaah? Tidak. Semuanya bisa memiliki dan mempelajarinya. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Sehingga semua bisa mendapatkan akses untuk jadi orang yang beragama yang baik. Itu prinsip ya. Terus bisa nggak wanita jadi ulama? Sangat bisa. Dan banyak ulama dari kalangan wanita. Imamnya dalam masalah ini adalah Aisyah. Beliau Raisah alimah, seorang pemimpin yang alim dari kalangan wanita. Aisyah. Banyak lelaki yang belajar dari Aisyah. Dan ilmunya Aisyah jadi referensi bagi sahabat yang lain. Sehingga kalau ada sahabat ragu dengan sahabat yang lain, tanyanya ke Aisyah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu punya kebiasaan selesai nyolati jenazah langsung pulang dan gak ikut mengiringi ke kuburan. Dalam pemahaman dia, di kuburan ngapain? Cuma dikubur selesai. Gak ada doa, gak ada apa-apa. Udah kalau saya mau berdoa tinggal ziarah kubur. Gak perlu mengiringi jenazah ke kuburan. Akhirnya ketemu dengan Abu Hurairah. Lalu disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha." Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dia melaksanakan salat jenazah, falahu qiratun, maka dia punya pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazah hatta tudfan. Dan siapa yang mengiringi jenazah sampai dimakamkan, falahu qiratan, maka dia punya pahala 2 qirat. Pertama Ibnu Umar mendengar hadis itu dari Abu Hurairah. Gak percaya. Masa benar? Benar. Langsung beliau nyuruh seseorang, tolong tanyakan ke Aisyah, benar gak yang dikatakan oleh Abu Hurairah dengan seperti ini? Berangkatlah dia. Tanya sama Aisyah, lalu Aisyah mengatakan, sadaqa Abu Hurairah. Benar yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Umar itu sudah nunggu utusan tadi sambil ngambil pasir di masjid. Ngambil pasir dia. Masjidnya kan nggak ada lantainya, nggak ada keramiknya ya. Alasnya apa? Tanah. Beliau gegem tanah. Nunggu utusan datang. Begitu utusan itu datang, apa kata Aisyah?
Sadaqa Abu Hurairah. Abu Hurairah benar. Itu pasti dibanting. Fatani qararit katsira. Laqad fatani qararit katsira. Aku kehilangan banyak qirat. Gara-gara nggak tahu satu hadis. Nyesel. Sampai banting sir. Mungkin kalau megang HP ya banting HP. Saking nyeselnya sampai seperti itu. Wujud kekecewaan para sahabat ketika tidak tahu sebuah ilmu sehingga ketinggalan amal. Kalau kita kan nyantai Pak ya. Udah santai aja, umur kita masih panjang. Kalau nggak bisa sekarang ya nanti. Tapi bagi sahabat, peluang itu ketika hilang sama seperti kita rugi ketika dagang. Peluang amal bagi para sahabat ketika mereka kehilangan peluang amal sama dengan sebagaimana kita rugi ketika dagang. Suaminya dimarahin atau istrinya dimarahin, anaknya dimarahin. Gara-gara nyesel. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, yang selanjutnya ini sepertinya ada problematika Ustaz. Ini penuh dengan masalah. Banyak Ustaz, banyak. Bagaimana bila ada dua anak, kakak dan beradik? Asumsi kakak beradik. Enggak mungkin dua anak barep semua itu enggak mungkin ya? Dua anak pertama semua mungkin enggak? Dari istri pertama, istri kedua ya. Baik Ustaz, dimana yang kedua sering meminta tolong, terutama dalam hal memajukan dakwah. Anak kedua sering minta tolong majukan pada dakwah. anak pertama dan sering memajukan dakwah. Dan di mana anak yang pertama sering sekali membantu tanpa mengharapkan banyak tuntutan dari segi waktu, dana, pengajar dan lain sebagainya. Namun seiring waktu ternyata anak yang kedua ini merasa bahwa dirinya lah yang jauh lebih berjasa dibandingkan anak yang pertama. Sehingga sering sekali melupakan dan tidak menggubris nasihat-nasihat tentang hal ini. Bagaimana cara menyikapinya Ustadz untuk kondisi seperti ini? Masya Allah. Baik. Berarti anak pertama minta bantuan anak kedua. Oh bukan Ustadz, anak yang kedua. Anak Jadi kedua kayak si adiknya ini minta tolong sama kakaknya, Kak tolonglah saya mau bikin kajian sini apa segala. Akhirnya kakaknya minta bantuan. Anak kedua punya kelebihan harta. Anak pertama punya kelebihan harta. Anak pertama punya kelebihan harta. Dan punya banyak kenalan Ustaz. Jadi dia yang sangat support banyak hal. Anak kedua ini yang minta tolong. Anak kedua minta tolong. Minta tolong. Namun ketika sudah sering ditolong dan lain sebagainya, justru anak kedua ini yang merasa lebih berjasa dalam menggerakkan dakwah dibandingkan yang pertama, sehingga melupakan. Kok bisa? Dia sering dibantu kok malah lebih berjasa. Nah itu dia Ustaz. Bagaimana cara menyikapi untuk bisa ini Ustaz? Ini mental yang lucu kayak gini. Jadi ada orang yang dia sering dibantu, sering ditolong, tapi malah merasa berjasa, begitu. Gimana obatnya Pak ya? Kebalik kan ini ya? Kebalik ya. Baik, orang kalau nggak punya jasa, tapi dia merasa berjasa, berarti dia merebut jasa orang lain. Dan itu hukumnya dilarang. Fir'aun ketika dia minta disembah, itu suatu pelanggaran. Tapi saat dia mengaku Rabbul Alamin, jarak antara minta disembah dengan mengaku Rabbul Alamin, itu sebagian ulama mengatakan 10 tahun. Mana yang lebih parah, minta disembah atau ngaku Rabbul Alamin? Ngaku Rabbul Alamin. Karena kan dia nggak bisa menciptakan, bukan dia yang ngasih rizki, bukan dia yang menghidupkan, tapi dia yang aku yang ngasih rizki dan aku yang menghidupkan. Padahal itu semuanya Allah. Dia merampas hak Allah dan itu dia akui. Maka Allah nggak ridho dengan ini, akhirnya dia ditenggelamkan. Baik. Oleh karena itu ketika ada orang yang dia nggak punya jasa, tapi ngaku berjasa, ini maling jasa. Apa Ustaz? Artaman sedikit lagi. Tidak mau mengakui jasa kakaknya. Tidak mau mengakui jasa kakaknya, berarti dia tidak berterima kasih kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan, la yashkurillah man la yashkurin nas.
Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia nggak bisa berterima kasih kepada Allah. Maka ini tipe manusia yang tidak pandai bersyukur. Dan orang yang tidak pandai bersyukur, dia mengingkari kebahagiaan orang lain, salah satu di antara sifat yang tercela. Makanya gini Pak ya, Nabi SAW merintahkan, man suni'a ilaihi ma'rufan fakafi'u. Siapa yang dapat kebaikan dari orang lain, balas kebaikan itu. Fakafi'uhu, balas kebaikan itu. Kalau nggak punya apa-apa yang bisa dipakai untuk balas, qul jazakallahu khairan. Ucapkan jazakallahu khairan. Apa sih maknanya Pak? Semoga Allah ngasih balasan yang lebih baik kepada Anda. Jadi maksud orang ini, aku nggak bisa balas kebaikan kamu, aku nggak bisa ngasih kebaikan kepada kamu, aku tawakal kepada Allah, aku serahkan kepada Allah, semoga Allah yang ngasih balasan ke kamu. Masya Allah. Jadi itu lebih istimewa dibandingkan dengan balasan materi yang Anda kasih. Makanya kalau ada orang berbuat baik sama kita, dan kita nggak bisa ngasih balasan ke dia, ya Allah aku bertawakal kepadamu, aku nggak bisa ngasih balasan ke dia, balaskan yang terbaik untuknya ya Allah. Qul jazakallahu khairan. Maka jangan bosan untuk mengucapkan jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Allah, Taib Ustaz. Kita sampai jam berapa Mas? Punya berapa kita? Hah? Satu soal lagi? Oh Masya Allah, satu soal lagi. Bentar, Ini saya kasihan ya, pesertanya udah pada galau, udah pengen meninggalkan masjid. Ya. Lapar nggak Pak? Hah? Enggak? Lapar ya? Kasihan mereka lapar ya. Ustaz, mungkin ini sebagai pertanyaan penutup kali ya. Baik. Assalamualaikum. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon tausiahnya Ustaz. Anda bacanya nggak enak nih. Kenapa masih banyak saudara-saudara kita ngajinya cuma takblik akbar aja? Apa harus sering-sering undang Ustadz ke Lubuk Linggau ya? Sering-sering undang Ustadz ke Lubuk Linggau. Ada Ustadz Syafiq, ada Ustadz Yazid, ada Ustadz siapa lagi, Ustadz Firanda. Bolehlah sering-sering, nanti gantian ya. Para asatidzah Anda bisa absen satu-satu untuk datang ke sini. Tayyib. Yang saya sekali ini aja. Jangan. Jadi memang kalau kita kajian tablik akbar ini salah satu di antara manfaatnya adalah membangun semangat masyarakat untuk bisa cinta dengan suasana masjid, cinta dengan ilmu. Dia jadi trigger, jadi pemicu. Cuman kalau sebatas jadi pemicu, jika tidak ditindaklanjuti, padam itu semangat. Makanya kalau sudah dapat trigger seperti ini, pemicu seperti ini, Anda rawat. Dengan cara apa? Selesai ikut tablik akbar, ikut tablik asghar. Atau tablik nyempil. Anda ikuti kajian-kajian yang jarang orang mau. Insya Allah disitulah sumber ilmu. Karena ilmu yang sifatnya spesifik, rinci, sistematis, itu nggak disampaikan di tablik akbar. Sebab waktunya terbatas. Bahas fikih toharoh, komplit, tablik akbar, nggak lengkap. Tapi kalau kajian fikih, Anda bisa dapetin itu. Sehingga dipelajari dari urut, dari masalah macam-macam air, macam-macam najis, cara membersihkan najis, kemudian macam-macam wadah, dan seterusnya. Setelah Anda pelajari urut, Anda akan punya ilmu basic, ilmu dasar. Begitu dikembangkan lebih gampang. Dan saya tertarik dengan fikih karena belajar toharoh. Fikih toharoh yang demikian detail penjelasan para ulama. Baru kali ini saya tahu, baru kali ini saya tahu. Orang yang merasakan baru kali ini saya tahu, seolah-olah belajar itu seperti menelan sesuatu. Seperti menelan sesuatu. Di saat itulah dia bisa merasakan kenyang ketika belajar. Kalau sampai pada titik
Waktu membaca buku, mendengarkan kajian, seperti menelan sesuatu, di saat itulah Anda bisa merasa seperti orang yang makan ketika sedang belajar. Ini orang insya Allah lanjutannya akan selalu haus terhadap ilmu. Tapi kalau cuman ikut tablik akbar, bubar, terus nggak balik lagi di kajian yang lain, ya hanya jadi penggemar tablik akbar. Alhamdulillah ya. Meskipun kita harapkan agar bisa ditingkatkan. Nah, Ustaz, bisa satu lagi nggak, Ustaz? baik. Satu lagi, baik. Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa menyatukan diri kita dengan jemaah yang lain, Ustadz? Padahal Anda sering melihat bahwa kondisinya dengan sesama jemaah yang mengikuti kajian manhaj salaf seringkali bertabrakan, seringkali ada tidak keselarasan. Mungkin bacanya begitu, ya. Apa Jadi maksudnya? jadi Antum mungkin- bisa syarah pertanyaannya? Bentar, kalau analisa lihat kondisinya, mungkin kita sesama teman-teman kajian, Ustaz. Nah, kajian. Cuman kadang-kadang Saling kita gesekan. sering ada gesekan. apa Sering ada segala. Gimana gesekan. caranya agar kita bisa menyatukan itu semua? Ustaz? Padahal kita sama-sama ngaji dengan insya Allah dengan manhaj yang sama. Gitu, Ustaz. Nah ini perlu tahu nih sebab gesekannya apa? Apakah karena utang nggak bayar? Atau lamaran ditolak? Itu tuh. Saya kemarin ngelamar putri dia nggak kasih. Padahal sudah sama-sama ngaji. Itu masuk masjid, lihat sandalnya udah sakit hati. Karena ada orang yang dia benci. Nah kita perlu tahu nih latar belakang kenapa dia tegang, kenapa dia gesekan. Cuman yang perlu kita sadari kayak gini ya. Setan ketika tidak bisa goda seorang hamba untuk belok dalam masalah tauhid, dalam masalah manhaj, maka setan goda dia untuk bermusuhan dengan yang semanhaj dan yang akidahnya sama. Nabi SAW setelah peristiwa Fathu Mekah dan dakwah tersebar di mana-mana, sehingga dulu suku yang dulu nggak berani masuk Islam sekarang berani masuk Islam. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Kau lihat masyarakat masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Satu suku masuk Islam. Satu kabupaten masuk Islam. Berbondong-bondong. Melihat situasi seperti itu, Nabi SAW mengatakan, realita yang tidak bisa dilihat kecuali melalui jalur nubuwah. Inna iblisa qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Iblis sudah putus asa untuk disembah oleh orang yang ahli tauhid yang salat di jazirah Arab. Walakinnat tahrisha bainahum, tapi dia tidak pernah berhenti untuk memasang bibit permusuhan di antara kalian. Makanya fitnah pertama yang terjadi pada para sahabat setelah mereka dalam kondisi kuat adalah ketegangan. Sehingga mereka setelah dalam kondisi imannya bagus, kuat, terjadilah ketegangan. Seperti yang kita jumpai ya, di masa Ali bin Abi Thalib, tegang antara A dengan B, dan sebagainya. Dan itu isyarat tentang masalah at-tahrish, permusuhan di antara kalian. Meskipun kita tahu masing-masing punya latar belakang ijtihad, dan kita menghormati semuanya. Namun itu bukti gangguan setan. Bukti godaan setan untuk orang-orang yang ahli tauhid. Makanya Pak, tolong kedepankan prinsip ukhuwah. Mukmin punya karakter suka memberikan toleransi kepada temannya. Kenapa kok kayak gini ya? Oh bisa jadi beliau seperti ini. Bisa. Jadi dihadirkan udzur yang ada dalam hati, kita punya husnudzonnya kayak gini. Sebaliknya munafik nyari celah dan kesalahan orang. Makanya kita kalau ingin menjadi dan membangun keselarasan dalam hubungan antara teman-teman yang ahlu tauhid, tolong jaga baik-baik persaudaraan. Ngalah lebih baik.
Wallahu alam. Baik Ustaz, Masya Allah sudah sampai pukul. Iya, nanti antum 20, kecapean 34, udah bersin-bersin ini. Baik. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para jemaah yang telah hadir. Dan tentunya kita juga ucapkan jazakumullah khairan kepada RS Air Bunda Lubuk Linggau